Era 2010-an, AC Milan dan Arsenal sama-sama menjadi tim yang diperhitungkan di Eropa, meski nasibnya agak sedikit berbeda. Milan masih sempat juara Liga Italia atau Scudetto pada musim 2010-2011. Sedangkan Arsenal masih belum meraih gelar Liga karena berada di bawah bayang-bayang MU dan Manchester City. Tapi di Eropa, kedua tim ini masih langganan Liga Champions. Milan dan Arsenal kemudian bersua di fase knockout Champions League musim 2011-2012. Dan di laga tersebut, Arsenal terlihat bukan apa-apa di hadapan Il Rossoneri. Inilah the best match, AC Milan versus Arsenal, babak 16 besar Liga Champions 2011-2012. Milan yang saat itu masih diperkuat oleh bintang-bintang senior seperti Mark van Bommel, Ferenc Sidorf, Zlatan Ibrahimovic, Robinho hingga Thiago Silva, dilatih oleh juru taktik Max Allegri. Sedangkan Arsenal di bawah asuhan Arsene Wenger masih mengandalkan Thomas Vermaelen, Laurent Koscielny, Bakary Sagna, Thomas Rosicky, Theo Walcott, Robin van Persie, dan Thierry Henry di bangku cadangan. Laga dimulai dan Arsenal langsung agresif dengan melakukan serangan kejutan lewat Thomas Rosicky pada menit kedua. Namun tendangannya masih melebar jauh dari gawang Abbiati. Milan tak tinggal diam. Pada menit keempat, Kevin Prince Boateng memberi umpan tumit kepada Sidorf, dan tendangan bintang asal Belanda itu hampir membobol gawang Arsenal. Pertandingan kemudian berlangsung lebih ketat. Tensi semakin meningkat, menunjukkan bahwa kedua tim mulai panas di arena laga dan berambisi meraih kemenangan. Karena cedera. Beberapa saat setelah masuk lapangan, Emanuelson punya kesempatan, tapi sayangnya tendangan dia masih menyamping jauh. AC Milan kemudian sukses mencetak gol di menit 15 lewat tendangan keras Kevin Prince Boateng. Menerima umpan loop, Boateng lepas dari kawalan para bek Arsenal dan dengan leluasa melepaskan tendangan. Bola yang mengarah ke atas gawang gagal dihalau oleh Wojciech Szczesny. Setelah itu, Milan di depan para tifosinya lebih gencar melakukan serangan berbahaya. Misalnya tendangan dari Antonio Nocerino, meski melambung, tapi merupakan sebuah ancaman nyata bagi gawang Arsenal. Zlatan Ibrahimovic kemudian menusuk ke kotak penalti lawan. Namun sayangnya ia melakukan pelanggaran kepada Szczesny. Lagi-lagi pertahanan Arsenal dibuat kocar-kacir. Tapi tim tamu tak menyerah. Sebuah sundulan ke gawang dilancarkan Laurent Koscielny. Tapi sayangnya masih sangat mengetahui Arsenal masih kesulitan cetak gol. Tuan rumah kembali gencar menyerang, terus menusuk ke kotak penalti, mencari celah kosong di pertahanan The Gunners, dan berani melakukan shooting ke arah gawang, yang dengan mudah mencetak gol kedua AC Milan. Gol itu menunjukkan bahwa Milan memang lebih matang sebagai sebuah tim dan punya lini serang yang terorganisir. Skor pun berubah menjadi 2-0. Di sisa babak pertama, Milan tak berhenti menggempur pertahanan The Gunners sampai membuat Arsene Wenger emosi. Kevin Prince Boateng hampir mencetak brace setelah lolos dari pengawalan bek Arsenal. Sempat terjadi dengan Szczesny di kotak penalti Arsenal. Wasit pun sampai mengganjar Antonini dengan kartu kuning. Memasuki babak kedua, Arsenal memasukkan Thierry Henry yang dikontrak singkat setelah sempat hengkang ke Barcelona dan sukses di sana.
Pada babak kedua, Arsenal mengambil inisiatif serangan, tetapi belum efektif, dan mesin kedua tim masih belum memanas. Ternyata Milan tidak perlu memanaskan mesin terlalu lama, karena melalui serangan tiba-tiba, kerjasama Zlatan Ibrahimovic dengan Robinho membuahkan gol ketiga bagi AC Milan. Gol yang bikin The Gunners makin terpuruk. Diawali dengan tusukan Ibra, bintang Swedia itu memberi umpan kepada Robinho, dan dengan sekali tendangan terarah ke pojok kanan Szczesny, bola berhasil masuk ke gawang. Tertinggal 3 gol, Arsenal semakin menggebu untuk menyerang. Mereka tampil agresif, bahkan berani bermain fisik. Itu dilakukan agar bola tetap dalam penguasaannya dan meredam serangan-serangan berbahaya dari Milan, bahkan sejak dari lapangan tengah. Tapi tetap saja Milan masih mampu menusuk. Misalnya tendangan dari bek sayap Antonini. Sayangnya tendangan itu masih melebar jauh dari gawang The Gunners. Kemudian Robinho menyisir dari sisi kiri pertahanan Arsenal, lolos sampai masuk ke kotak penalti, namun sayang tendangannya keburu diblok. Giliran Arsenal membalas serangan lewat Aaron Ramsey, tapi tidak membuahkan hasil. Selamatlah gawang Milan. Robin van Persie sempat memberi ancaman lewat tendangan kaki kiri, tapi Abbiati bisa menggagalkannya. Sayangnya belum juga bikin Arsenal pecah telur. Ambrose ini kemudian dimasukkan untuk mengganti Kevin Prince Boateng, pencetak gol pertama Milan, untuk memperkuat benteng lini tengah. Tim asuhan Wenger belum menyerah. Mereka tetap bermain keras untuk meredam serangan-serangan Milan. Tendangan dari Van Persie ke jantung pertahanan Milan tidak punya efek berarti dan dengan mudah digagalkan Abbiati. Dan petaka kemudian datang di menit 78. Johan Djourou melanggar Ibrahimovic di dalam kotak penalti. Memang terlihat adanya kontak pelanggaran terhadap Ibra. Sungguh hari yang kelam bagi The Gunners. Ibra sudah pasti menjadi eksekutor penalti, dan dengan mudah ia memperbesar keunggulan Milan menjadi 4-0. Dan Szczesny benar-benar menjadi bulan-bulanan di Stadion San Siro. Kebobolan 4 gol jelas membuat Arsenal semakin berat untuk lolos ke babak berikutnya. Setelah tertinggal 4 gol, Milan semakin ketat dalam menjaga areanya. Menit 84, Milan agak menggertak dengan memasukkan Alexandre Pato menggantikan Robinho yang mencetak brace pada laga itu. Tapi sejenak kemudian Van Persie menciptakan peluang lewat sundulan, tetapi Abbiati masih sigap menghalaunya. Sang penyerang asal Belanda itu semakin frustasi. Di sisa waktu, Arsenal masih berupaya menyerang, sedangkan Milan yang sudah unggul telak lebih cenderung bertahan. Meski sesekali juga menyerang karena mereka masih punya striker yang bugar, yaitu Pato. Pato juga sempat membuat peluang di akhir laga, tapi tidak menjadi gol. Dan skor akhir pun tetap 4-0 untuk kemenangan AC Milan.